Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio kuda ya. Di bulan Januari tahun 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kita pakai kartu baru ya. Semoga cocok energinya. Kalau seandainya energi kamu yang ketarik, readingan ini pasti kamu rasakan. Tapi kalau seandainya bukan energi kamu yang ketarik, energi ini tidak akan kamu rasakan ya. Kartu ini hanya pendamping saja sebagai media. Saya tidak terpaku dengan arti kata kartu saja. Ketika saya merasakan ya, ketika ada intuisi saya ingin saya sampaikan ya, saya akan sampaikan. Jadi berbeda dengan peramal lainnya, jelas berbeda karena saya jengponda. Saya nggak akan meniru peramal lain ya. Kalau seandainya suka ya monggo ditonton ya. Kalau seandainya merasa kurang oke nih, di skip saja. Banyak tontonan ramalan di video YouTube. Oke? Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, silakan konsultasi dengan jengponda. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Hubungi WA saya 0877 8055 1041 ya. Saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita pilih kartunya ya. Sio kuda. Kartu ini kita ambil. Di sini ada kartu bunga lili ya. Kartu bunga lili lambang dari kedewasaan, ketulusan. Ya. Saya melihat di sini mungkin di awal tahun kamu mulai membenahi diri kamu. Kamu mulai ya berusaha untuk saya mau memperbaiki diri saya. Ibarat kata tuh introspeksi diri. Apa yang harus saya mulai di awal tahun ini? Tentunya dengan pikiran yang lebih dewasa, lebih terbuka lagi, tidak kaku seperti tahun-tahun lalu. Saya melihat kedewasaan di sini. Justru energinya bagus. Kamu orang yang berusaha untuk memahami ya semua yang pernah terjadi dalam hidup kamu, entah itu dalam hal pekerjaan ya, entah dalam hal keluarga, entah dalam hubungan pribadi. Yang saya lihat di sini kamu banyak mengerti, berusaha untuk mengalah, berusaha untuk menyadari diri kamu. Kata orang tuh udah mulai belajar ikhlas ya. Dan kartu bunga lili ini juga mewakili orang yang usia lanjut. Kalau kamu masih punya orang tua atau siapa aja yang dalam keluarga kamu, ya mungkin kamu harus lebih memperhatikan ya. Bisa jadi di antara mereka itu ada yang membutuhkan bantuan kamu ya. Ada yang terganggu kesehatannya, bisa juga seperti itu. Oke, kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu taman. Taman ini pertemuan ya. Mungkin kamu ada bertemu dengan seseorang ya. Bisa juga ini orang ini ya mewakili orang yang mungkin usianya lebih tua dari kamu. Dan saya melihat ada orang yang mendekati kamu, yang ajak kamu bertemu ya. Orang ini tulus hatinya. Jadi ketika kita berkenalan dengan orang ya, kita tidak usah melihat dia usianya udah lebih tua dari saya ya, usianya lebih muda atau apa. Ketika orang itu datang dengan niat baik ya, kamu tanggapin. Saya melihat di sini ya, banyaklah bergaul di awal tahun yang membuka diri ya, memperlebar relasi ya, memperluas pertemanan. Jadilah orang yang menyenangkan, nggak boleh kaku ya. Belajar dewasa. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, justru kita juga akan keikut baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang salah, pengaruh buruk itu akan mempengaruhi diri kita. Saya melihat energi yang positif ya, dua kartu ini. Tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Semakin baik kamu bergaul, maka akan semakin membukakan peluang untuk kamu menemukan peluang apa saja, entah itu pekerjaan, entah itu peluang untuk bertemu dengan orang yang cocok. Ada kemungkinan seperti itu.
Lihat di sini. Jangan memikirkan trauma masa lalu ya. Kalau saya lihat di sini, kamu ketika kamu berteman dengan orang ya, ada orang yang mendekati kamu atau gimana ya, kamu ada rasa takut gitu ya. Mungkin ada trauma masa lalu yang membuat kamu sedikit merasa ragu. Apalagi kalau urusan asmara ya. Ada keraguan karena kamu pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu bukan sekali dua kali, berulang gitu kan. Jadi ada hal yang menyakitkan yang membuat kamu merasa ada kepahitan di hati kamu. Ya, belajarlah untuk memaafkan. Ya, ketika kita bisa memaafkan, ketika kita bisa ikhlas, justru beban yang kita rasakan berat itu akan terasa ringan. Tidak baik menyimpan kepahitan, tidak baik menyalahkan orang atas ketidakbahagiaan kita. Toh kalau memang orang itu bersikap tidak baik sama kita, ya sudah. Tidak perlu kita mempertanyakan, kenapa aku udah baik sama kamu, kenapa kamu membalas ketulusan saya dengan hal yang begini. Ya, ini energi negatif. Dan ingat, ketika dalam lingkungan manapun, entah itu di lingkungan pekerjaan atau pergaulan, jangan gampang tersinggung. Jangan sampai salah paham sama temen. Ya, ini energi pecutan ini negatif. Bisa salah paham, bisa terpancing emosi, bisa ibarat kata mengalami suasana yang gak enak gitu ya. Hati-hati dalam bergaul, gak boleh sensitif. Kalau memang di lingkungan kerja kita dapat kritikan, dapat masukan, ya kita harus bijaksana seperti bunga lili ini. Ya, kita harus dewasa, kita harus bisa menerima masukan dari siapapun. Ya, entah itu senior kita, entah itu atasan kita, entah itu junior kita. Ya, jadi ketika kita pandai menempatkan diri kita di suasana apapun, ya akan semakin baik gitu untuk kita juga. Ya, kalau kita sensitif, kalau kita gampang tersinggung, justru orang nggak mau deket sama kita. Oke, kesalahpahaman, keributan bisa terjadi di lingkungan orang banyak di sekitar kamu. Jadi belajarlah bersikap dewasa. Pengalaman hidup akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita ambil lagi ya. Lihat di sini, mungkin ada kabar, mungkin ada sesuatu yang selama ini kamu tunggu ya, ini akan datang, ada kabar. Tapi kalau seandainya ini sebuah rahasia, berhati-hatilah, karena kadang-kadang ketika kita menyimpan sesuatu yang kurang baik, seiring waktu akan terbuka. Ya, mudah-mudahan ini rahasia yang positif, bukan rahasia yang negatif. Kalau negatif ya kita dapat malu gitu ya. Tapi kalau ada rahasia yang baik ya orang tahu juga nggak apa-apa. Lihat di sini, kartu bulan, pikiran yang selalu takut, selalu ragu, selalu khawatir, tidak akan membuat kamu nyaman. Belajarlah untuk terbuka jadi orang. Jangan memendam sesuatu di dalam diri kita sendiri. Harus berani mengungkapkan. Ya, jangan takut, jujur ketika kita mengungkapkan sesuatu. Tidak usah ragu. Ya, saya justru merasakan sesuatu yang kamu tutupi selama ini ya. Kayak kamu kelelahan sendiri, itu yang intuisi saya rasakan. Kamu merasa lelah dengan apa yang kamu alami. Lihat di sini, bulan dan bintang. Percayalah, alam semesta akan menuntun langkah kamu. Gak usah takut. Ya, kadang-kadang mungkin kamu bisa sedih tiba-tiba. Nggak ada alasan kok tiba-tiba hati sedih gitu ya, tiba-tiba hati merana gitu, galau gitu ya, tiba-tiba bisa keluar air mata sendiri tanpa sebab ya. Kamu merasa lonely, yang saya rasakan di kartu bulan ya, merasa kesepian yang saya lihat. Walaupun kartu menara juga melambangkan kesepian, tapi intuisi saya mengatakan seperti itu. Bulan ini mewakili kesedihan kamu. Seperti itu. Kamu merasa kesepian di tengah keramaian. Kayak kamu berada di tempat yang asing gitu ya. Kamu harus percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kamu ini memang dari takdir dari alam semesta ya. Seperti itu. Ya. Ada hal yang mungkin
menjadi beban di pikiran kamu, di hati kamu. Ada rahasia yang kamu tutupi, ini yang menjadi beban pikiran. Seperti itu, ada rasa cemas, ada rasa takut. Entah apapun masalah kamu ya, kamu harus berdamai dengan hati kamu. Kamu harus percaya bahwa segala hal, entah itu menyenangkan atau enggak, itu sudah takdir dari alam semesta ya. Dan hati-hati, kamu harus bersikap dewasa, karena di lingkungan, mungkin di lingkungan yang baru, entah di lingkungan kerja yang baru atau tempat tinggal yang baru, sepertinya gampang sekali ada gesekan ya. Kamu harus belajar menjadi orang yang bijaksana. Dimanapun kamu berada, kamu harus pandai membawa diri. Dan saya melihat ya, mungkin kamu di tempat orang banyak ya di sini ya, tapi kok kenapa akan bisa timbul konflik kalau kamu tidak pandai membawa diri ya. Saya merasakan ada masalah yang terjadi terhadap diri kamu, dan kamu merasa tidak bisa bergerak sekarang ini ya, tidak bisa bergerak. Ada kartu bulan, kamu rasanya nggak pingin orang tahu dengan apa yang kamu rasakan sekarang, tapi di sini bintang, kamu dilindungi ya. Bisa jadi ada pertolongan secara alam semesta ya. Kamu gak usah takut karena kamu dilindungi. Oke? Walaupun mungkin di tempat yang sekarang ini mungkin sebenarnya kamu ya sudah, ibaratnya kamu ada merasa ada proses yang mungkin untuk kamu penyesuaian diri ya, begitu. Dan ini ada kartu pecutan. Jangan sampai bergesekan, jangan sampai salah paham dengan lingkungan kerja ataupun pertemanan kamu. Entah kamu tempat tinggal di mana, jangan gampang emosi. Selalu berpikir bijaksana, selalu dewasa dalam menghadapi apapun. Intinya seperti itu. Ya, cepat atau lambat kalau kamu menyimpan sesuatu akan terbuka. Sebuah rahasia yang saya lihat di sini. Jadi lebih baik kita jujur dalam keadaan apapun ya, karena kejujuran itu walaupun mungkin awalnya tidak enak, tapi yang jelas jujur itu akan bisa membuat kita lebih tenang ya. Sekali lagi, ini tidak akan terjadi ke semua si kuda, karena ini bukan personal reading, ini general, jadi mesti bijak menyikapinya. Silakan kalau mau konsultasi dengan Jemponda ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.